Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video asistensi untuk bahan susun beton praktikum kemarin. Yang pertama, olah data yang akan kita lakukan adalah berat jenis agregat halus. Nah, kalian masukin dulu data-data yang udah kalian dapat di yang udah ada warna kremnya ini. Untuk Excelnya nanti akan saya bagi. Dan ini ada berat jenis kering mutlak yang udah di open. Berarti yang kalian timbang sesudah dimasukkan ke oven ya. 479 ini adalah berat pas kondisi jenuh kering muka SSD. Ini berat sampel uji pas yang di laboratorium kemarin. Kemudian berat pinometer berisi air dan pasir ditulis di sini. Kemudian berat pinometer berisi air saja ditulis di sini. Setelah itu, kalian cari berat jenis curah. Rumusnya itu adalah berat kering oven dibagi dengan B itu apa? B adalah berat pinometer berisi air ditambah 500 dikurangi BT. Nah, notasinya udah ada di sini ya. Tinggal kalian masukin rumusnya saja. Nah, di sini ini rumusnya seperti ini, bisa kalian contoh. Kemudian lanjut ke berat jenis jenuh kering muka SSD atau saturated surface drive. Rumusnya adalah 500 dibagi dengan B plus 500 dikurangi BT. 500 ini adalah berat pasir kondisi SSD. Kemudian dibagi dengan B plus 500 kurangi BT. Nah, rumusnya seperti ini. Notasinya udah ada juga. Kemudian untuk berat jenis semu. Berat jenis semu rumusnya adalah berat pasir kering yang udah di oven dibagi dengan B plus BK kurangi BT. Nah, rumusnya seperti ini. Silahkan diikuti. Kalau kecepatan silahkan di pause. Kemudian untuk penyerapan air, rumusnya seperti ini. 500 dikurangi berat kering dibagi dengan berat kering dikali 100%. Nah, rumusnya seperti ini. Silahkan ikuti. Oke, kalau udah didapatkan untuk penyerapan airnya itu untuk berat jenis agregat halusnya itu dia 4,32%. Oke. Kemudian untuk yang kasar kalian masukin dulu ini yang hasil pengujian kalian yang warna krem. Kemudian sama seperti tadi untuk berat jenis curah silakan ikuti saja rumus yang ada di sini. Ini atau kalian bisa ikuti rumus ini yang aku klik. Kemudian untuk yang SSD juga sama. Ini rumusnya agak berbeda ya, jadi jangan di copy paste dari berat jenis agregat halus. Jadi nanti ditulis lagi sesuai dengan rumus yang ada di sini. Oke, ini juga tinggal ngikutin rumus, ini juga tinggal ngikutin rumus. BJ kurangi BK dibagi BK kali 100. Oke, didapatkan untuk penyerapan air agregat dasarnya itu dia 6,38, dia lebih banyak. Untuk cek syaratnya itu dia 2,5 sampai 2,7. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk penyerapan airnya itu dia terlalu banyak ya. Oke, lanjut untuk analisis saringannya. Untuk analisa saringannya, kalian isi dulu untuk berat tertinggal di setiap saringannya sesuai dengan data yang kalian dapatkan kemarin. Untuk agregat halus itu kurang lebih ada 2 kilo ya. Jadi pastikan tidak jauh berkurangnya material atau bahan uji kalian. Ini kan cuma beda dikit nih, dari 2000 gram jadi 1999. Jadi yang kebuang kemarin cuma 1 gram. Kemudian untuk berat tertinggal, rumusnya tinggal kalian untuk berat tertinggal di lubang ayakan 40, misal yang atas ini 40, 0 dibagi dengan total dari berat tertinggal. Ini, berarti 0 bagi 1999, hasilnya 0 juga. Kemudian untuk kemarin kan berat atau kemarin kan analisis saringannya itu kita mulai di
lubang ayakan 4,8 untuk yang agregat halus. Jadi angkanya akan terlihat di sini yang awal. Jadi ini rumusnya, tinggal dibagi aja kayak yang tadi. Kalau udah, ganti berat tertinggal. Berat tertinggal itu pertama gini. Berat tertinggal di ayakan nomor 40 berarti kan cuma ini doang 0%, berarti nggak ada. Ya udah disama dengankan aja. Terus untuk yang kedua ini berarti dia itu berat tertinggal yang di ayakan 40 ditambah dengan berat ayakan yang tertinggal di 20. Nih, untuk ke bawahnya kurang lebih sama, tinggal kalian tarik aja. Tuh. Terus untuk persen lolos kumulatifnya, rumusnya gini. Sebentar, untuk ini dijumlahkan dulu ya, untuk berat tertinggalnya, untuk berat tertinggal kumulatif dalam persen. Kemudian persen lolos kumulatifnya itu adalah 100% dikurangi dengan berat tertinggal kumulatif. Setelah kalian kurangi, nanti hasilnya itu harus di akhirnya itu harusnya 0. Nah, terus kita ini cari modulus halus butirnya atau MHB. Rumusnya itu yang ini jumlah dari berat tertinggal kumulatif dibagi dengan 100%. Jadilah modulus halus butir. Untuk ketentuannya atau persyaratannya itu 1,5 sampai 3,8. Jadi ini untuk data yang aku masukkan masih dalam kondisi normal. Kemudian untuk analisis saringan agregat dasar, persyaratannya itu 5 sampai 8. Untuk yang dimasukkan sama kayak yang tadi untuk yang agregat halus, analisis saringan kasar pun sama, berat tertinggal yang ada di saringan kalian masukkan di sini. Kemudian untuk berat tertinggal dalam persen, terus berat tertinggal kumulatif dan persen lolos, rumusnya itu sama. Tinggal kalian masukkan aja di sini rumusnya sesuai dengan ini. Gitu ya. Nih. Kurang lebih gitu. Nanti silakan dikerjakan sampai dapat modulus halus butir untuk yang agregat kasar. Rumusnya sama kayak yang halus butir tadi ya. Nih. Untuk syaratnya 5 sampai 8. Kalau lebih dari ini berarti untuk agregat kasar atau butir agregat kasar yang kita miliki itu tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian lanjut untuk agregat halus. Oh, ini adalah kita cari gradasi yang memenuhi persyaratan. Nah, kalau di modul kalian terdapat acuan tuh. Jadi nanti material kita termasuk di gradasi nomor berapa sih? Kalau kalian buka di modul itu ada di gradasi 1 sampai 4. Nah, gradasi 1 itu nilainya itu untuk yang atas 100 sampai 10 sampai 100, untuk yang bawah 0 sampai 100. Gradasi 2, 3 dan 4 sama, itu sesuai dengan yang ada di modul. Nanti kalian ini gak usah diubah-ubah, yang kalian ubah tinggal ini kalian linkkan saja dengan perhitungan yang udah kalian lakukan di analisa saringan. Untuk analisa saringan yang pertama, yang pertama untuk lubang ayakan 0,15, tinggal kalian link di sini analisis saringan. Kemudian cari yang 0,15. 0,15 kan ada di sini nih. Berarti nanti kalian linkin di sini yang 8,85%. Yang kita pakai adalah persen lolos kumulatif. Terus dikali dengan 100 agar nilainya tidak dalam persen. Udah. Terus untuk penyusunannya ayakannya itu, lubang ayakannya itu dari terkecil ke terbesar.
Oke, setelah kalian linkin semua, yang terus dapat 100% 100 di bawah, nanti tinggal kalian lihat di ini grafiknya. Mana sih gradasi yang memenuhi dengan praktikum atau pengujian yang udah kita lakukan. Misal, yang kalian lihat itu yang ini ya, yang abu-abu. Jadi untuk yang oranye dan biru ini, dia adalah batas. Yang oranye adalah batas bawah dan biru adalah batas atasnya. Nah, kita cari untuk yang grafik abu-abu ini, yang di bawah garis biru dan di atas garis oranye. Cari aja yang grafik abu-abu yang paling mendominasi atau yang paling banyak masuk di grafiknya ini. Nah, di sini bisa kalian lihat yang paling banyak masuk dalam ini atau grafik gradasi atas sama bawah ini adalah gradasi kedua, dimana untuk ini perhitungan persen lolosnya itu dia kurang lebih ada di 3/4 atau paling banyak menempati di antara garis merah dan oranye dan biru. Kalau yang ini gradasi 1 kan cuma ini nih, cuma atasnya doang. Terus yang ini gradasi 3 juga cuma ini doang, sama ini dikit. Gradasi 4 cuma atas ini sama ini. Oke, ini grafiknya gradasi 4, nanti tak benerin, ini kurang benar. Oke, lanjut ya. Terus kalian simpulin di sini. Jadi gradasi yang memenuhi persyaratan itu gradasi berapa? Ini untuk yang agregat halus. Untuk agregat kasarnya, untuk hasil pengujiannya itu nanti yang dipakai saringan dari 4,8 sampai 40. Silahkan kalian linkkan lagi seperti tadi. Misal untuk saringan 4,8 mili. Kalian linkkan aja di analisis saringan ini, terus kalian cari 4,8. Nah, ini 4,8. 4,8 kalian linkin ke sini, yang persen lolos kumulatif 0,54 dikali dengan 100 untuk menghilangkan nilai persennya. Terus kalian linkin sampai nilai 40 mm. Terus di sini juga ada grafiknya lagi. Di sini untuk gradasi 40 mm, batas atasnya itu 5 sampai 100. Untuk yang gradasi 20 mm itu batas atasnya 10 sampai 100, bawahnya 0 sampai 100. Kemudian sama seperti tadi, kita cari untuk grafik yang abu-abu. Mana sih yang paling mendominasi atau paling banyak di antara garis oranye dan garis biru? Nah, di sini kan di gradasi atau di lubang ayakan 40 mm. Nah, untuk di sini kan keluar banyak tuh, jadi kita pilih yang ini aja. Nanti kalau kalian bingung bisa ditanyain ke asistennya aja untuk ini, untuk persyaratan saringan dengan lubang ayakan 40 mm. Jadi dapat disimpulkan yang memenuhi persyaratan yaitu saringan dengan lubang ayakan 40 mm. Itu. Kalau udah, kita lanjut lagi ke berat volume gembur. Berat volume gembur mudah, tinggal kalian masukkan aja berat tabung, kemudian berat tabung plus agregat W2, tungku W2, kemudian diameter tabungnya kalian tulis, tinggi tabung ditulis, volume tabungnya tinggal per 4pi D kuadrat kali tinggi. Oke, kemarin udah dihitung. Kemudian berat volume gembur tinggal berat agregatnya dibagi dengan volume tabung. Oke, nanti dapat berat volume gembur.
Kemudian untuk berat volume gembur itu persyaratannya adalah 1,2 sampai 1,7. Ini dalam satuan gram. Kemudian untuk berat agregat W3-nya ini dari ini dari hasil ini W2 dikurangi W1 atau berat tabung dengan agregat kering tungku dikurangi dengan berat tabung. Oke, kemudian untuk yang agregat kasar itu yang dimasukkan ini sama kayak yang gembur agregat halus. Untuk gembur agregat kasar juga kita masukin dulu nih berat dari tabungnya, kemudian tabung dengan agregat kering tungku, kemudian berat agregat ini kita cari dengan mengurangi W2 kurangi W1, kemudian diameternya sama kayak yang tadi, terus tinggi sama, terus tinggal dihitung volumenya dan temu berat volume gembur. Persyaratannya ini. Berarti ini masih masuk dalam ketentuan ini yang 1,2 sampai 1,7. Dan lanjut untuk berat volume padat. Berat volume padat kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Silahkan dimasukin dulu untuk yang diketahui. Kemarin kan berat tabung, kemudian W1, W2, kemudian diameter tabung dan tinggi tabung dari ketahui. Tinggal kalian masukkan. Kemudian untuk konsep hitungannya sama kayak yang sebelumnya. Untuk berat volume padat persyaratannya itu 1,2 sampai 1,7. Nah, di sini untuk berat volume padatnya untuk yang halus 1,69 aku dapatnya, kemudian agregat kasarnya aku dapatnya 1,49. Dia masih memenuhi persyaratan. Kenapa kok agregat halus lebih berat volume padatnya lebih gede daripada agregat kasar? Karena kalau agregat halus kan dia kecil-kecil dan bisa mengisi rongga-rongga yang kosong dalam tabungnya. Maka dari itu dia pas dipadatkan itu volume padatnya lebih besar. Kalau agregat kasar kan sulit tuh, dan dia juga butirnya besar-besar. Jadi ruang kosong di tabungnya itu banyak, sehingga berat volume padatnya dia agak sedikit. Dan untuk ini lolos saringan 200 yang kadar lumpur yang kita cuci kemarin. Pertama, kalian masukkan ini berat agregat kering oven W1 500 gram, kemudian untuk berat agregat kering oven setelah dicuci, di sini aku dapatnya 490,7, kemudian berat yang lolos ayakan nomor 200. Caranya yaitu ini W1 dikurangi W2 dibagi dengan W1. Nah, nanti jadilah untuk berat yang lolos ayakan. Untuk persyaratannya itu dia kurang dari 5%. Kalau lebih dari 5% berarti dia jelek. Bisa diganti atau kalau di lapangan itu bisa diganti atau ditambah semennya biar memenuhi spesifikasi mix design. Itu. Aku kira udah cukup. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain ke asisten masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.